Udah Recording dijawab in tadi progress. banyak, ya ampun. Apa aja? Semua pengajaran dari Allah itu bisa disebut Torah. Dalam pengertian Datanya mana? ya banyak. Torah Datanya mana? cuma Cek 5. kamus saja, kamu cek kamus Torah, kamus itu Torah itu artinya apa? Lah iya, kamu ngomong Torah itu artinya tadi. pengajaran, udah itu aja. Kamu balik Lah kemana? iya, Dia nggak Torah itu kalau pengajaran. berani nama saya. Dia nggak ngerti. Tapi kalau Nggak Torah ngerti gimana? kalau 10 hukum Taurat ya yang pasal kejahatan pasal 10 hukum Taurat, mana ada 10 hukum Taurat, kau ngaco aja. ya Itu juga sebut Torah, Iya, itu pengajaran. bukan orang Sebut Torah. dan 10 Kamu ngawur itu gitu loh. bukan- Kamu bukan- bilang Torah tuh hanya 20 udah malakah, hanya apa? Udah. Itu ngawur. Torah aja nggak ngerti ngomongin Torah. Torah ada berapa aja nggak ngerti ngarang. Itu yang nggak Dan, ngerti Torah. Nanti PR lu udah. cek di kamus Torah itu artinya apa? Gua Ya cek Torah nih, itu gua kalau cek nih. dibicara konteks bisa Gua konteks apa? Torah. Iya, data kau mana? Dari berita wahyu. Kamu Data tadi kau bawa berita wahyu. mana? Nah itu betul. Data Itu kau di mana? Tapi Iya. bicara Dia tentang lupa Torah. di Wahyu itu Torah artinya pengajaran udah tertulis tuh di sana tadi kita udah baca. Aduh, ini udah baca apa lu mau debat mau pengen menang kok nggak mau edukasi kok. Kamu Ditanya Torah itu terlalu jauh. apa? Jauh. Kalau orang kredibel, kalau orang kredibel itu gini loh. Tadi udah Dengerin dulu. dijawab. Tadi udah dijawab. Elunya nggak bisa terima. Buka aja kamus. Buka aja kamus. Gue buka nih kamus nih, gue buka ya, gue share screen. Seperti yang lu omongin ya, mana nih? Gue mau buka di mana nih? Ayo, gue Google nih. Kita Wahyu Tahu, lu cari aja. kan Diri lu sendiri. Udah. Gua tanya lagi ya, gue tanya lagi nih. Antonius dia cuma potong-potong doang nggak ada Ya, dia gunanya. cuma mau kabur-kaburan aja ke bahasa Ya, apa. nggak usah. Jadi nanti kalau berani Lu pasti berani pingin tentukan kabur ke masalah soalnya lain. semuanya dan nggak bisa ngomong kalau lagi kita ngomong. Apaan sih lu ngomong? Orang kalian goblok kalau gue nggak bilang Rita Wahyu, kalian ngikutin Ya, Rita nggak apa-apa. Wahyu coba. Nah, Gimana? yang nilai. Motor aja nggak ngerti. Kita plus Nonton sendiri. aja yang nilai ya, bro. Udah. Janganlah kita Sekarang nanti Torah, tambah Torah. itu tambah terlalu dalam. Antonius percuma Antonius. Torah itu ada berapa? Percuma Antonius. Ya. Dia nyari, Sorry mau- tadi saya kepental kawan-kawan. Iya ya udah. Bang Valen sudah cukup bikin terjawab. judul baru. Apakah ada Torah lain selain daripada Bikin yang judul diajarkan baru, bikin Musa? judul baru, bikin judul baru. Bikin judul baru, bikin judul Gak ada baru. kan? Nggak ada. Ya, bikin judul baru. Ya, jadi Ya, mau Aduh, tentukan itu nggak ngerti. mah. Soalnya itu nggak ngerti. kalian sama aja Lu mau dengan tentu- Uti. An. Sama-sama nyesatin dan Cuma ini sama Antonius juga gitu. cuma dia cuman Anton Ya. sama Antonius sama siapa namanya sama si Valen. Loh, jadi Ya, Kalian ya. ngerti bahasa Ibrani? Kalian ngerti nggak? Mana? Tadi dia menyangkal. Saya sebut Torah artinya petunjuk, pengajar dia nyangkal. Iya, Torah itu ada berapa? Aduh, Gua gini mau aja. ngerti gak bahasa Tadi Ibrani? udah dijawab banyak Torah gitu loh. diam Ini dulu, masih diam dulu. ngotot gitu loh. Diam dulu. Iya, Gua sekarang jawab coba banyak. tunjukkan Lu maunya Torah jawabannya selain apa? daripada kitab Nabi Musa ada nggak? Ya banyak. Nggak Tadi saya udah ada. bilang. Nah, mana? Tunjukkan coba. Perintah, Dan pengertian perintah, ajaran ya supaya banyak. Adam itu Ah. Iya, tidak kalau Torah. yang dikatakan petunjuk Perjanjian adalah Torah, dengan- berarti rambu-rambu lalu lintas Anda perjanjian katakan dengan Torah Nabi juga Musa, gitu. Torah Tuhan Iya. maksudnya. Torah Rambu-rambu Tuhan. lalu lintas itu juga Torah Bukan. gitu.
Torah yang dimaksud Terus apa yang Anda katakan Torah selain daripada kitabnya Nabi Musa? Dia pengajaran lagi, Tuhan. Pengajaran Tuhan kayak mana? Jadi surah-surah Paulus itu juga Torah. Iya, semua pengajian dari Tuhan Torah. Ya. Jadi saya ngomong pakai data loh. Inilah kalian ya, lucu kali. Enggak bro, saya pakai data gitu. Data apa yang kalian pakai? Yang tadi Valen bawa menampar datanya. Bahasa yang Anda gunakan ketika berbicara mengenai Torah itu seakan-akan Torah ini adalah di luar daripada pengajaran Nabi Musa dengan kata petunjuk yang Anda katakan. Sehingga semua yang dikatakan petunjuk Anda katakan Torah, kan gitu? Iya, Torah Tuhan ya, petunjuk Allah, petunjuk dari Tuhan. Ya, tadi kan dari Ibu Rita Wahyu kan, Ibu Rita Wahyu kan orang Indonesia. Nah, tadi kata kamu bilang orang dia ngerti bahasa Ibrani. Coba lah, jujur terhadap giliran menampar kamu bilang orang Indonesia. Udah, capek. Antonius. Nanti kalau mau bikin judul Torah boleh. Nih, kita lanjut. Harusnya sahabat-sahabat Kristen saya ini ya punya malu lah sedikit, kawan-kawan. Justru kalian yang harus punya malu. Udah gimana ceritanya? Udah sekarang begini, data Anda mengatakan ada Suma. Dari tadi dia motong-motong kita. Berarti dia yang harus malu dan ketakutan. Iya. Bukan. Saya udah tunjukin saya juga. Ya udah kamu juga praktis Yudaism di sini. Berani kan itu hadir sebagai orang yang memberi peringatan kepada kalian gitu. Ayo Suma. Kamu berani gak kita tantang di FIC? Saya sama Antonius, kamu keluarin siapa yang kamu anggap paling jago. Ilmu kalian bertambah gitu. Enggak. Kalau Anda di Gan Eden ilmu bertambah gitu. Kalau kalian di Zoom Kristen ilmu kalian bertambah gitu. Enggak kayak kalian gini acak-acakan. Udah kalah. Enggak. Udah Anda yang acak-adut. Kita kasih ruang dari tadi. Anda menghakimi Bang Valen. Seakan-akan Anda yang umat terjemah ini lebih paham daripada mereka yang mengerti textual proof. Itu yang mereka nggak ngerti. Mereka bisa bahasa Ibrani juga nggak ngerti, termasuk Ishak. Apalagi Anda yang tidak bisa. Kan gitu logikanya. Terjemahannya dari para ahli. Loh, terjemahan daripada ahli gimana? Dari mana Anda bisa tahu? Loh, kok dari mana kita tahu bahwa Sefaria namanya siapa? Ini saja ada datanya, ada dalilnya yang mengatakan bahwa hukum Taurat, perjanjian baru Allah adalah Allah memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Anda katakan bukan Tauratnya Musa. Kan gitu. Karena ayat ini bilang, ayat 31 bukan seperti Torah Musa di sini. Di mana dikatakan bukan seperti Torah Musa? Ya, ini saya baca ya, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa perjanjian Allah di situ? Apa perjanjian lamanya? Torah Musa isinya. Apa Torah Musanya? Torah Musa, semua Torah yang dibawa Musa. Oh, enggak seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah ketika Tuhan berjanji kepada mereka untuk membebaskan mereka, membawa mereka dari perbudakan Mesir, itulah perjanjian barunya, perjanjian lamanya. Tapi apakah kemudian Allah yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir mau menerima Allah itu sebagai perjanjian baru? Menurut Tauratku itu adalah di mana barunya? Mereka menggantikan Hasem dengan patung lembu. Itu yang diingkari. Itu yang diingkari oleh sebagian daripada Yahudi pada masa itu. Itu perjanjian lama. Mereka berjanji untuk menjadikan Allah Musa sebagai sembahan, tapi mereka menggantikan dengan lembu, gitu loh. Di mana barunya gitu loh? Perjanjian barunya di mana? Perjanjian barunya inilah hukum Taurat. Iya. Itu perjanjian baru, gitu loh. Yang tidak sama dengan hukum Torah Musa. Yang tidak sama itu apa? Yang menyembah manusia gitu maksudnya? Bukan, ya hukum Torah Musa. Perjanjian barunya gitu, menghilangkan hukum sunat, menghalalkan babi, itu yang Anda maksud perjanjian baru. Allah kok. Iya, manusianya Allah gimana? Menggantikan Hasem menjadi anak Maria gitu. Sampai pada zaman Yohanes Membaptis. Jadi menyembah Allah ada. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata Yesus Kristus. Anda bawa dalil. Asal ngomong, asal comot Anda tuh. Saya bisa tunjukkan perjanjian baru. Kalian akan lihat bahwa salah atau Musa mengajarkan di dalam kitabnya kepada umatnya, kepada Bani Israel, harus setia terhadap ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1. Kok digantikan dengan perjanjian baru milik kalian? Bilang hukum Musa tidak kekal, makanya dibilang dia akan mengalami perjanjian yang baru. Tidak sama dengan hukum Musa gitu. Di mana dikatakan hukum Musa tidak kekal? Di mana tuh?
Kan di sini jelas bukan seperti perjanjian telah kuada. Kamu nggak ngerti berarti perjanjian lama. Ini perjanjian lama Allah. Allah menjanjikan kepada Bani Israel untuk menjadikan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Hasem. Nah, tapi kemudian mereka mengingkari, mereka menggantikan dengan patung lembu. Bukan hanya itu aja, isinya banyak dan sudah diciprat oleh darah sebagai lambang perjanjian itu loh. Kejadian di dalam Pengeluaran sampai kepada perjanjian antara. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa bukan Taurat Musa yang menjadi perjanjian barunya Allah, terus yang mana yang menjadi perjanjian barunya Allah? Yang kitabnya Paulus gitu. Loh, iya, itu Torah juga. Ya, karena kamu nggak ngerti, kamu baru tahu. Sekarang kalau Anda mengatakan bahwa surah-surah perjanjian baru itu adalah perjanjian baru yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel, sekarang saya tanya kepada saudara. Ada nggak legitimasi Yesus terhadap kitab-kitab Anda tuh yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas itu? Siapa enggak? Itu adalah kalau kamu ngomong itu nggak jelas, kamu sama aja kita menganggap bahwa yang ditulis oleh Muhammad juga nggak jelas gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sudah membahas tentang Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak Yesus bercerita tentang kitab perjanjian baru, kitab punya Anda? Dia bilang darah perjanjian baru. Yesus ngomong sekarang saya tanya, ada tidak Yesus bercerita tentang perjanjian baru kitab Anda? Ya, orang-orang itu ada nggak? Sebelum kitab ada dong. Kata bahwa saya minta dalilnya, coba. Saya minta dalilnya. Yesus berbicara tentang perjanjian baru, coba. Itu pertanyaan sama kayak gini. Ada nggak Nabi Muhammad menyuruh orang-orang untuk menulis kitab Quran? Ada nggak begitu? Sama aja begitu pertanyaan. Ya. Kan begitu. Iya, makanya masanya sudah lewat. Udah. Sekarang saya tanya, lu jangan panas. Tidak Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab perjanjian baru milik Anda yang bahasa Yunani itu, ada nggak? Debat Antonius, karena cuma ada tidak? Ya, sama aja. Ada Yesus justru mengatakan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mengajarkan kitabnya Nabi Musa. Di mana? Coba tunjukin. Matius 5. Baca tuh. 17, 18, 19. Iya, dia datang untuk menggenapi. Setelah dia datang udah genap dong. Jadi kalau sudah genap, maksud daripada genap gini. Gua ganjil gitu. Gua tantang lu debat. Memenuhi fulfill. Kamu potong-potong. Sekarang Tuhan mengatakan bahwa harus setia terhadap perintah, aturannya dan ketetapannya. Itu dianggap sebagai orang benar. Tertera di dalam Ulangan 11 nomor 1. Coba tunjukkan nubuatannya bahwa akan datang Tuhan dalam rupa manusia untuk membatalkan ketetapan Tuhan. Ada enggak? Semua orang berdosa. Jadi saya udah nunjukin Mika ada enggak nubuatan bahwa Tuhan akan datang membatalkan ketetapannya sendiri dalam hukum Torah? Ada enggak? Tunjukkan tadi udah dibaca Yeremia. Kamu nggak ngerti nama perjanjian lama. Mengatakan dibilang beginilah perjanjian yang sahabat saya ini mana nubuatannya Tuhan membatalkan kemudian ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa, mana coba? Ini kamu baca, bukan seperti perjanjian telah kuadakan, artinya perjanjian dengan Musa itu tidak kekal gitu loh. Apa perjanjian Tuhan dengan Musa? Apa perjanjian Tuhan dengan Musa? Namanya Torah Musa. Di mana dikatakan bahwa itu perjanjian? Itu perjanjian itu saya minta di mana dikatakan Taurat itu perjanjian. Kamu nggak ngerti gini. Tuhan waktu di Gunung Musa. Terjemahan pun sombong. Sekarang saya tanya, mana dikatakan Taurat itu perjanjian? Mana coba? Makanya dengar ya, waktu itu Tuhan di Gunung Sinai bilang ini perjanjian antara kau dan aku. Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada. Apa perjanjiannya di situ? Apa perjanjian Tuhan kepada Musa? Apa perjanjiannya? Mana perjanjiannya? Coba tunjukkan. Bersedia ikutin nggak? Dia ada kutuk dan ada berkat dari gitu. Kamu debat nggak ada judul, ini acak-acakan. Kalau kita mau nunjukin harus secara itu kita bisa nunjukin semua itu. Iya, kita bisa. Coba tunjukkan kepada saya bahwa perjanjian Allah kepada Musa, perjanjian lamanya itu adalah Taurat. Kita bisa jawab. Kita lihat semua itu. Itu semua kita bisa jawab. Semua kalau cuma modal ngomong aja, mana buktinya? Coba tunjukkan kepada kita. Kamu lu nanya karena debatnya acak-acakan. Gua cari ayat gitu. Anda kan umat terjemah. Coba tunjukkan terjemahannya mana? Bahwa perjanjian Tuhan dengan Musa adalah Taurat. Coba framing. Itu ayatnya jelas ada. Ini fakta, Anda umat terjemah kok framing pula. Mana perjanjiannya Musa dengan Tuhannya? Bahwa perjanjian lamaku adalah Taurat. Mana coba tunjukkan kepada saya. Ayat itu akan saya cari. Kamu sabar. Kamu udah baru mau cari. Ya. Masalah kamu udah baca acak-acakan. Makanya belajar sama Fahlan. Kalau Anda baru belajar, Anda baru mau cari. Belajar sama yang punya kitab. I love you. Sombong. Nah, kamu salah. I want to eat. I makan. Apa yang salah? I want to eat. Apa yang salah? Salah.
Anda ingin belajar bahasa Bugis, belajar sama orang Bugis. Belajar bahasa Jawa, belajar sama orang Jawa. Ingin belajar Torah, belajar sama mereka yang ngerti bahasa Ibrani. Jangan jadi orang kuno. Terjemah kok sombong gimana sih? Yang ngerti bahasa Palestina ini ngerti Torah, gimana bisa bahasa Ibrani? Diterjemahkan. Wahyu yang lebih ngerti bahasa Ibrani daripada Valen. Kamu ngapain dengerin Valen? Dengerin Burita Wahyu. Makanya. Dia lebih belajar bahasa Ibrani. Wahyu aja bukan apa-apa untuk terjemahan. Sudah kalau begitu aja Rita Wahyu kesini. Lu aja debat sama gua kalau aja debat sama kita aja. Ini kita sudah debat. Ini saya sudah debat dengan Anda berdua. Anda tidak bisa membuktikan data. Mana perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel berupa perjanjian baru milik Kristen? Mana tunjukkan? Sang acak-acakan cuma dipotongan di tengah-tengah. Kalau Anda punya kebenaran dan bisa membantah, seribut apapun Anda akan bisa menunjukkan data itu. Mana Yesus bercerita tentang perjanjian baru? Mana Yesus bercerita tentang kitab Roma? Mana? Coba tunjukkan kepada saya. Dengerin ya. Yesus berkata, inilah perjanjian, inilah darah perjanjian. Loh, kok darah pula yang Anda cerita? Ya, makanya saya bercerita tentang kitab Anda. Ngerti tidak Anda? Ketika Yesus bercerita tentang darah, dia sedang memegang minuman alkohol, minuman anggur. Ngerti tidak ketika Yesus berbicara mengenai daging, dia sedang berbicara dan memegang roti. Itu tidak sama seperti ajaran Kristen pagan itu, nggak sama. Yesus bercerita darah, dia memberikan contoh anggur. Yesus bercerita daging, dia memperlihatkan roti. Lo datang pagan, yang dimaksud darah adalah darah betul Yesus. Darah benar-benar darah Yesus. Daging betul-betul dagingnya Yesus. Itu barbar namanya. Bicara perjanjian. Ya. Perjanjian apa? Perjanjiannya yang lebih baru. Perjanjian apa yang Yesus ceritakan? Antonius, kita jawab seperti itu. Yang saya minta kepada Anda berdua, legitimasi dari Yesus tentang kitab yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia. Ada enggak? Antonius, kita nggak debat secara seperti ini karena mereka tidak perjanjian, lari ke darah, lari ke daging. Nanti yang lari ke darah kan kalian. Karena sudah nggak bisa menjawab, lari ke darah, lari ke daging, ntar sperma lagi. Kamu nggak ngerti yang namanya perjanjian. Kamu nggak ngerti pula. Kalian punya ilmu apa coba? Cuma terjemah Anda punya. Saya pun bisa terjemah. Terus apa yang Anda punya? Ilmu kamu ilmu delusi. Kita kalah soal delusi. Yang delusi itu Anda. Tuhan pencipta langit dan bumi Anda katakan menjelma menjadi manusia. Itu ajaran dari mana coba? Ajaran dari Torah. Di mana di Torah diajarkan itu? Tadi saya udah tunjukin ayatnya. Makan yang mana? Bahasa aslinya ada masalah apa ketika nyimak berarti tadi. Yang mana di Torah? Yang mana di Torah yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Di mana? Nggak ngerti. Asli tapi nggak ngerti. Umat bahasa tapi nggak ngerti. Artinya kalian itu sok tahu dan sombong. Cuman modal terjemah di hadapan orang yang ngerti bahasa Ibrani. Tapi nggak ngerti. Kamu mengambil Tuhannya orang menggantikannya dengan anak manusia. Kamu nggak punya malu kalian. Udah. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesaya 43 nomor 10. Dengarkan. Aduh, kamu engkaulah saksi-saksiku. Tuhan sampai mengangkat saksi. Lompat, percuma. Antonius. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Amin. Kalau kamu mau, kita. Kenapa kalian punya Tuhan dibentuk dari manusia? Itu kata siapa? Kamu nggak ngerti. Buktinya Yesus manusia. Salah, bukan berarti Tuhan dibentuk. Kamu berarti salah, nggak ngerti Kristen. Kalau nggak ngerti Kristen, nggak usah narasi, udah. Kamu bertanya. Jadi menurut Anda, menurut Anda, Yesus itu tidak dibentuk. Dari perjanjian ke Yesus bukan dibentuk. Jadi menurut Anda Yesus itu nggak dibentuk. Keilahian Yesus bukan bentukan. Dia adalah nenekmu kiperlah keilahian Yesus apa pula. Ini kita berbicara mengenai keilahian. Keilahian tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Yang menjadi makhluk siapa? Yang menjadi Yesus itu makhluk siapa? Tahu gitu loh. Nggak ngerti tapi sok tahu. Hanya Yesus dibentuk perkataan sendiri. Yesus itu dibentuk atau tidak? Kemanusiaan. Yesus itu dibentuk atau tidak? Karena dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai manusia. Alfa dan Omega itu adalah Yesus sedang menceritakan tentang firman Tuhannya. Gimana sih Anda ini? Dialah firman Tuhannya. Dia adalah Allah. Dialah yang berbicara. Dia ngomong. Kata kalian iya, kata kalian. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri selain dari firman yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Sekarang Yesus ketika mengatakan Alfa dan Omega itu firman Tuhan atau firman dari dirinya sendiri? Antonius, suara kamu mendam percuma.
Antonius, suara kamu mendam, percuma dia ribut gitu untuk cari kemenangan secara ini. Enggak, saya kata-kata menjelaskan Anda supaya Anda itu tidak sakit jiwa gitu loh. Itu loh, supaya kamu belajar. Anda supaya nggak sakit jiwa. Ya, Anda itu mengatakan Yesus nggak dibentuk, sementara Maria mengandung Yesus. Anda katakan nggak dibentuk. Gimana sih? Jiwa tuh orang yang percuma karena Anda itu parah. Kamu yang parah. Yesus dibentuk untuk menjadi dewasa aja. Yesus butuh waktu. Betul. Kamu salah semua. Karena dia jadi manusia. Kok salah pula Anda ini? Yang tidak dibentuk itulah Tuhan. Tapi Yesus kan dibentuk. Tidak. Nenek Ukipir siapa bilang Yesus tidak dibentuk? Manusianya dibentuk, tetapi nah itu dia. Sekarang Anda sudah mengakui manusianya dibentuk. Nah sekarang pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan gitu. Kamu nggak ngerti berarti gitu loh. Kamu nggak ngerti. Itu tuh penciptaan baru itu. Kamu yang so akal-akalan. Pertama, kita mengambil kamu mengatakan Yesus tidak dibentuk. Untuk jalan saja Yesus butuh dibentuk. Sebagai ilahi. Sebagai ilahi apa pula? Di mana kalian ambil kata ilahi itu? Banyak sekali dari Yohanes 1. Jangan kau kotori mulutmu. Kau sudah perkosa agama Yahudi, sekarang kau perkosa lagi agama Islam. Yesus punya sisi ilahi. Nenek Ukipir yang mana pinjamkan kata ilahi itu? Di dalam Al-Quran juga. Ngerti. Nyomot bahasa Ibrani, habis itu nyomot lagi bahasa Arab untuk mendudukkan Tuhan dari manusia yang kalian punya itu. Aduh, di dalam Al-Quran juga Tuhan punya rupa, punya wajah ya. Oke. Tuhan punya wajah karena dia punya wujud. Keilahian mana ada wajah? Keilahian punya wajah, punya bentuk, itu dewa. Oh, berarti Tuhanmu nggak punya wajah gitu? Tuhan itu bukan seperti manusia, bukan seperti ciptaan. Tuhan bagus kau katakan itu. Berarti Yesus sudah kau angkat sendiri gitu loh. Itu saya berterima kasih kalau tidak ciptaan. Saya berterima kasih karena Yesus itu ciptaan gitu loh. Ya, berhenti menyembah ciptaan, berhenti. Manusianya ciptaan. Yesus yang awal dan akhir. Yang disembah karena dia ada Allah. Udah, tinggalkan penyembahan terhadap ciptaan supaya Anda dianggap waras. Oke, sahabat-sahabat Kristenku yang saya kasihi, tinggalkan menyembah manusia. Oke? Itulah firman Tuhan yang asli ya. Maksudnya? Jadi Allah perwujudannya gitu. Maksudnya Allah itu bukan Yesus adalah pencipta, kata siapa? Yesus pencipta. Kata siapa? Katanya Yohanes ya. Kata Yohanes. Di dalam pikir Yesus yang berkata, ternyata Yohanes. Ya udahlah. Ya, pengikut Yohanes sangat mengenal Yesus. Dia mendapatkan Yesus. Gitu. Tuhan percaya yang dikatakan oleh Muhammad, yang dikatakan oleh Jibril itu adalah perkataan Tuhan. Ada masalah apa gitu? Ternyata kalian mendengarkan pada Al-Quran adalah Jibril itu adalah daripada kamu mendengarkan Tuhan delusi kamu bisa mendengar kita dengan karena aku di sini sebagai wakil Yesus meluruskan kalian. Kirain Yesus yang mengajarkan itu. Perkataan Yesus itu perkataan Yohanes. Perkataan Yohanes itu adalah tulisan dari Hashem. Ya. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kata siapa? Yaitu tulisan dari Hashem yang kata siapa? Kata siapa? Dalam kitab suci seperti itu, ya. Hashem lagi kau bawa Hashem. Itu Hashem siapa sih? Hashem itu Yesus. Ya Yesus. Nah, intinya gini, Yohanes lebih tahu dari Anda. Intinya begini. Ketawa nanti. Yohanes lebih tahu. Di mana tempat muntah ya? Pingin muntah aku. Mana ya tempat muntah tadi itu? Memang kamu adalah muntah saat ini. Kamu cuma so tahu. Nanti kalau kamu nggak selamat, ya lo ya. Hashem adalah Yesus. Waduh, keren ya. Iya, karena kamu tidak tahu. Kamu belum paham. Jadi Maria melahirkan Hashem. Kemanusiaannya. Ya
Iya, orang tidak paham, tapi orang sudah gini nih. Udah, Orang kalian delusi sekarang kayak cuci gini contohnya kaki, nih, cuci kaki, istirahat. Udah. Ya. Teman-teman, teman Kristenku Antonius dan Mas, debat cuci sama kaki, dia sama aja jangan dengan lupa debat sikat dengan orang gigi, delusi. tidur, ya. Yang satu Jangan pemohon, yang satu berhalusinasi delusi. ya. Antonius. Maria saya kira menghalusinasi. makasih Bang Ini gue Cuma, maksa Bang karena namanya berhadapan. Antonius cukup. Antonius cukup. Silakan, ya. Teman-teman Muslim, Kita coba tinggalkan kita lihat orang halusinasinya delusi. ini. Pencipta langit dan Tinggalkan orang bumi delusi. dikandung oleh ciptaan. Ini Kita tinggalkan orang-orang delusi. Ya. Dia nggak ngerti Yang apa-apa delusi itu siapa? tentang Kristen. Pencipta Ya, langit kamu dan lah. bumi dihamilkan oleh ciptaannya. Yohanes itu lebih ngerti dari kamu. Astagfirullah. Yohanes itu lebih kamu ngerti. bilang meniup Yesus lebih ngerti dari Yohanes. Coba. Iya, Yesus lebih Ayo. dari Yohanes. Nah, mana dia katakan bahwa Hasem diciptakan dikandung oleh manusia? Di mana Yesus ajarkan itu? Yesus berkata, akulah awal yang akhir. Apa nggak cukup? Oh, Udah, Dia berkata, udah, apa yang aku Anton- itu nomor berapa itu dari Wahyu 1 yang Anda bacakan? Banyak ada di Wahyu 1, ada Wahyu 2, ada Wahyu Di ayat 11. satunya apa yang dikatakan? Banyak. Wahyu 1 Apa yang dikatakan oleh Yesus itu? Apa yang dikatakan oleh Antonius. Inilah wahyu Antonius, Yesus Antonius. Kristus yang dikaruniakan Antonius. Allah kepadanya untuk ia katakan kepada hamba-hambanya. Nah, Berarti itu Yesus perkataan sedang Yesus, ya. membacakan firman Tuhan. Aku Itu tidak perkataan berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku Itu katakan perkataan adalah apa Yesus. yang Betul, diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Betul. Ketika dia Betul. mengatakan Itu Alfa dan perkataan Omega Yesus. itu perintah Tuhan atau bukan? Iya, perintah Tuhan dan perkataan Ya, Yesus. udah, istirahat. Yesus. Oke, thank you. Istirahat. Itu adalah wahyu Yesus kepada Iya betul. Yohanes. Udah, Wahyu istirahat. dari Percuma. bawah. Jadi itu Dia perkataan di- Yesus. Anda istirahat, cuci tangan, Antonius. cuci muka, ya. Mudah-mudahan Ya, Anda bisa Antonius, dapat Antonius. hidayah, Banyak yang mendapat- terguncang. berhenti, Banyak yang ya, terguncang. kawan ya. Ya, Pras. Oke. Ya. Ya, kurangi kebiasaan mencuri Kita tinggalkan istilah-istilah di orang-orang agama yang orang. Mereka kalau udah kelas gitu nggak berani jadi ngajaknya ribut-ribut gini doang nggak Kata ilahi rampok Tanda dari kekalahan Al-Quran. kayak Kalau gini. berani, Kata Hasem berani kalau ambil dari agama Yahudi. Kekalahan Kenapa ribut-ribut. kalian Ya. nggak bisa ngambil bahasa Yunani Theos, Dia belain. Theos, belain kasihan nama Theos. Percaya dirilah dengan agama Si kalian yang dari Yunani itu. Nama kawan. dan kepepet. Ya udah, yuk. Thank you. Oke ya. Selamat malam. Bye. Oke, semangat malam. Terima kasih. Selamat bermimpi. Ya. Oke, teman-teman Muslim. Bang Valen ada yang disampaikan, silakan. Bang Palen. Ya, silakan sampaikan apa yang dia mau ngomong, terserah. Kita udah Iya, keluar ya. iya. Thank you. Bye bye. Ya, makasih ya, Saudara Thank you. Fras. Thank you. Besok sama Bonar aja, dia hebat tuh. Iya Bang, makasih Bang. Ya, oke. Mohon Atau izin. Bang Bonar ada yang ingin sampaikan, Iya. silakan. Ya, mohon izin Bang Juma. Jadi yang pertama terima kasih kepada teman-teman Kristen yang udah bersedia hadir, juga termasuk Bang Palen, dan yang terakhir saya kira terima kasih juga kepada Bang Juma ya. Sama-sama, Bang. Iya, yang kemudian memberikan semacam dalil-dalil yang lebih kuat daripada yang kami bawa tadi. Tapi sejatinya sebenarnya kita ingin acaranya langsung lama tapi tidak terlalu ini gitu ya. Cuman karena memang diskusi ini memang harus punya tipe-tipe khusus gitu. Dan kemudian kalau menurut saya yang nilai ya Bang Juma ini adalah orang yang pakai prinsip kehati-hatian penuh gitu. Sehingga kemudian apa yang beliau sampaikan saya kira itu memang kuat dalilnya. Dan itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Itu Bang. Bang Palen silakan Bang Palen. Tidak ada kelihatannya Bang Nasir silakan. Recording stopped. Ya, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Bang Palen kelihatannya jauh dari perangkat. Jadi gini, saya cuman heran aja gitu loh. Ada orang yang nyata-nyata praktisi Yudaism, ngerti bahasa Ibrani. Jarak antara kitabnya Bani Israel dengan kitab mereka itu ribuan tahun. Kemudian, secara histori, tidak ada korelasi antara pengajaran Yudaism yang menanamkan prinsip tauhid dengan ajaran mereka. Coba, mereka menegakkan kemudian agama dengan cara apa? Yesus dari sisi kemanusiaan adalah manusia
dilahirkan. Tapi dari sisi keilahian, coba. Apa itu sisi keilahian? Di mana mereka ambil kata istilah ilahi? Gak ada dalam bahasa Yunani ilahi-ilahiyah, nggak ada. Yang ada sisi theos. Kalau berbicara mengenai theos, konsep theos, logos, theon, itu merujuk kepada apa? Dewa-dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, terlepas daripada konsep akidah Islam, dewa itu ada kaitannya dengan ajaran politeisme. Jadi Yesus memiliki sisi theos, memiliki sisi kedewaan. Kalau berbicara mengenai dewa, berarti masuk kepada agama ilusi, agama pagan yang tidak punya koridor kaidah yang jelas. Nah, maka dari itulah kemudian saya mengatakan bahwa mereka ini harus pinjam malu berbicara mengenai kitabnya orang. Kitab Kejadian 18. Hasim datang dalam rupa manusia. Nenekmu kiper, dari mana itu kaidahnya? Padahal tadi sahabat kita, Bang Bonner sudah nyampaikan, Tuhan gak mungkin menjadi manusia, tidak mungkin terdiam bersama manusia di atas muka bumi. Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menaungi engkau, tidak akan mampu memuat. Apalagi rumah Allah. Rumah Allah aja nggak mampu. Apalagi hanya kain lenan. Dia mampu. Tapi itu dibantah. Dibilangnya kita nggak ngerti. Weh, jangan dibilang kita Muslim ini kita nggak belajar Bible. Ngerti, kita belajar juga. Kita paham. Justru hukumnya wajib umat Islam itu belajar Bible. Saya katakan kenapa wajib. Karena Al-Quran secara esensi itu membahas tentang kitab-kitab itu. Jadi kita umat Islam itu wajib belajar tentang Kristolog. Berbicara mengenai Kristolog berarti kita harus menenteng Bible. Mengkaji, menelaah isi dalamnya. Mereka kaget kemudian, loh kok kita lebih paham. Kenapa tidak? Karena agama kita membahas tentang mereka. Agama mereka tidak membahas tentang kita. Itu celakanya. Ya. Jadi, ya sahabat-sahabat, kita maklumi aja lah orang-orang ini ya. Saya melihatnya tadi itu pertama baik, ya, paparannya jelas. Tapi semua poin yang disampaikan itu hanya doktrin dogma. Hanya penafsiran-penafsiran yang tidak berakar daripada original teksnya itu sendiri. Yesus punya sisi keilahian. Dari mana ilmunya itu? Pingin muntah rasanya. Belum lagi terlalu berani dia mengatakan Maria mengandung Hasem. Wah, hebat sekali. Ya inilah penyesatan demi penyesatan ya yang dilakukan kemudian oleh teman-teman Kristen. Harusnya mereka itu sudah sadar gitu. Sekarang ini umat Islam lebih paham Bible kita daripada kita sendiri. Mending kita diam, mengkaji, melihat, menelaah dengan akal. Apakah yang mereka sampaikan, yang mereka sanggahkan itu adalah benar. Laksana kita umat Islam. Ketika ada yang mengkritisi Quran, kita yang lenggang kaki saja. Kenapa? Karena yang dia kritisi terjemah. Berarti belum sampai kepada hakikat kalamullah. Kalau dia sudah masuk kepada kalamullah, barulah kemudian kita bisa tegang menatap dan mendengarkan penjelasannya. Tapi kalau cuma terjemah, silakan aja dia menangis terjemahan. Nah, sama seperti kita. Standarisasi pemahaman mereka terhadap agama mereka hanya berdasar terhadap terjemahan. Apa bedanya dengan kita mengkaji kitab mereka? Kita mengkajinya dengan akal. Uraian kalimat dengan kata menjadi kalimat. Kalimat ke kalimat menjadi sebuah paragraf. Itu kita urai dengan pendekatan insting akal. Logika yang bekerja. Ya, karena rahmat yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah akal. Maka ini yang kita jadikan sebagai filter untuk menelaah apa yang tertuang di dalam kitab suci. Dan kitab yang dianggap suci. Kan gitu. Sementara mereka tidak. Mereka hanya imani saja. Coba lihat. Ungkapan-ungkapan orang yang mengaku sebagai orang berpendidikan. Tuhannya dikandung oleh ciptaannya sendiri. Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Dalil demi dalil kita sampaikan. Tuhan tidak bisa dibentuk. Yesus dibentuk nggak? Dibentuk. Tapi apa penyelewengan kemudian? Dia kan manusia. Sisi keilahiannya tidak. Loh. Ngambil lagi istilah Quran. Sisi keilahian. Malu dia mengatakan sisi theos. Malu. Karena kenapa? Kalau dia menggunakan pakaian mereka akan kelihatan, akan nampak aslinya. Oh ternyata memang kamu itu penyembah dewa matahari rupanya. Makanya dia harus membungkus diri dengan Hashem. Yeshua HaMashiach.
Terus apa lagi? Ilahi, Nefiim, Ketufim, ya kayak gitu-gitulah supaya dianggap oh iya betul mereka ini Yudaism. Nenek Mukiper, kita ini orang terpelajar. Silakan Bang. Ya sedikit Bang Juma. Jadi memang ya satu kitab suci menghasilkan banyak denom. Artinya setiap denom itu punya anggapan awal yang ada di dalam pikirannya, lalu kemudian dipakai untuk menafsir-nafsir Bible itu. Itu yang pertama. Dan kemudian sayangnya teman-teman Kristen itu menggunakan dalil yang kabur ya untuk mengalahkan dalil yang tegas karena sudah ada presuposisi awal, peranggapan awal gitu. Sehingga kemudian tadi pada saat teman-teman Trinitarian beranggapan ada 3 oknum Tuhan, maka ketika ketemu kata 3 atau berjumlah banyak, maka kemudian dalil yang kabur itu justru dipakai untuk membenarkan keyakinannya gitu. Terus kemudian yang berikutnya, dalil yang tegas yang dikatakan oleh Musa, dengarlah hai Israel, Tuhan, Allah kita Tuhan itu Esa, yang Esa itu adalah oknum yang bernama YHWH, oknum Tuhan yang bernama YHWH. Itulah yang Esa gitu. Sehingga kemudian tidak ada lagi Tuhan selain YHWH gitu. Tetapi karena anggapan awalnya sudah ada keyakinan bahwa Tuhan itu 3, maka kemudian ayat itu pun kemudian harus dirubah, dimaknai baru, bahwa Esa itu bukan lagi satu-satunya, tetapi kesatuan dari 3 Tuhan. Dan kemudian saya juga tadi bilang bahwa kadang-kadang teman-teman Kristen ini ketika dijelaskan malah marah, dan kemudian ketika sudah super jelas, mereka justru bilang bahwa itu berarti bukan Tuhan. Karena bagi teman-teman Kristen, misteri itu adalah kunci dasar untuk mengimani Trinitas. Sementara kalau kita, Allah itu Al-Ahad, Al-Wahid, itu tiada tara, tiada serupa, tiada yang sama, itu sudah selesai gitu. Sehingga kemudian ayat ini menjadi pegangan untuk menjelaskan ayat-ayat lain yang menurut kita itu kurang jelas gitu. Jadi jangan sampai dikontradiksikan gitu. Tapi bagi mereka justru sebaliknya, karena sudah ada anggapan awal bahwa Tuhan itu 3, maka seluruh ayat-ayat yang jelas dari perkataan Yesus itu pun kemudian menjadi dimaknai baru, sehingga satu kitab suci banyak denomnya gitu. Itu Bang, makasih Bang Cuma. Iya, makasih Bang Bonar, luar biasa apa yang Abang saya sampaikan ini ya. Jadi pada prinsipnya pertama saya minta maaf tadi saya langsung masuk aja nyerocos karena saya nggak tahan ya mempertontonkan kedungguan mereka dengan mengatakan orang yang lebih paham Ibrani, bahasa Ibrani, ketimbang mereka yang hanya modal terjemah. Nah ini yang harus kita patahkan argumentasinya ini, mereka harus dipatahkan. Tiadalah mungkin kemudian sebuah kitab yang menggunakan bahasa Bugis ya lebih dipahami oleh orang Jawa yang tidak bisa bahasa Bugis dan tidak bisa membaca tulisan Lontara Bugis. Mereka lebih paham tentang kitab itu dibandingkan saya yang bisa bahasa Bugis, bisa membaca tulisan di dalamnya Lontara Bugisnya, lalu kemudian bisa memahami dan memaknai dengan rasa bahasa yang saya punya. Tapi ternyata dia merasa lebih pintar mengetahui sebuah buku yang isinya Lontara Bugis, sementara mereka membacanya pun tidak bisa. Kan lucu itu. Lucu, sama sekali lucu. Sama ketika mereka mengkaji Quran. Mereka lebih tahu daripada kita yang paham original teks. Menjelaskan bahwa Yesus Isa tidak enggan menyembah Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya, nyanya itu dikatakan sebagai Isa. Ini gila, ini orang-orang kayak begini. Ya, pingin nangis saya, tapi nadanya saya lupa. Masakan iya, Yesus Isa jelas-jelas menyembah kepada Allah, kemudian barang siapa yang enggan menyembahnya, tuh kata orang-orang ini, yang menyembah di situ adalah manusia, yang disembah adalah Isa. Kan bocor halus mereka itu. Belum lagi berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Mereka juga jauh lebih pintar.
Aduh, saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Bang Bona terutama makasih banyak Bang atas ilmunya malam ini, luar biasa ya. Saya hanya sekedar menambahkan saja supaya mereka itu sadar bahwa tidak ada lagi jurus yang bisa kita gunakan untuk membodoh-bodohi manusia Indonesia. Kan manusia Indonesia khususnya Islam itu sudah memiliki kristolog-kristolog handal yang bisa membentengi akidah umat. Jadi tidak mudah seperti dulu sebelum ada komputer, sebelum ada YouTube. Ya, hanya berbekal Indomie, uang 5.000, orang Islam awam sudah bisa dimurtadkan. Insya Allah ke depannya dengan adanya Bang Bonar, teman-teman yang punya channel yang aktif menyiarkan materi-materi kristolog, ya, itu akan menjadikan umat Islam di negara ini akan bangkit semakin kuat, akidahnya semakin mantap. Sekira begitu Bang Bonar. Terima kasih. Mungkin mau ditutup silakan. Sampun Bang Juma saja menutup, silakan Bang. Baik, terima kasih para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi saya minta maaf kalau tadi antum semua lagi asik mendengarkan perdebatan, tapi saya mumet mendengarkan di mana suara Valen itu kecil, Bang Bonar juga suaranya kecil, sementara mereka ini pakai 10 toa, kedengaran kencang kali suaranya, ya kayak suaranya Bu Uti, kencang kali, sehingga sahut menyahut tidak kelihatan, tidak kedengaran suara Bang Valen dan Bang Bonar, sehingga saya merasa terpanggil untuk kemudian masuk dengan sedikit modal pengetahuan tentang perjanjian lama yang ternyata memang mereka sudah siapkan ilmu cocokologi dan ilmu pleset, ya. Mereka membantah tentang Yesaya 31 bahwa perjanjian baru Allah itu adalah hukum Taurat. Apa yang mereka gantikan dengan hukum Taurat itu? Katanya ada Taurat lain. Coba lihat penipuan dan penyesatan yang mereka lakukan. Ini memang betul-betul Allah tidak salah mengatakan bahwa iblis itu dua golongan. Ada dari golongan manusia dan ada golongan dari jin. Nah, golongan manusia ini sudah nyata. Selalu saja mengajak kita untuk menyembah kepada sesama manusia dengan cara propaganda menyesatkan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Taurat karena telah membentuk sebuah agama di mana penganut agama itu 2 kali lebih jahat daripada kalian. Dan mereka kita saksikan malam ini melakukan itu. Penyesatan demi penyesatan mereka lakukan. Pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Coba lihat. 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Yahudi hanya membantah perjanjian Tuhan kepada mereka. Tapi yang ini bukan hanya perjanjian yang mereka bantah. Eksistensi dan wujud daripada Allah, keberadaan daripada pencipta langit dan bumi itu pun mereka bantah. Mereka katakan Tuhan itu menuzul menjadi makhluk. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Saya sebagai sahabat, sebagai keluarga dari antum, baik yang teman-teman yang ada di Zoom MMCI dan teman-teman yang telah menyiarkan dialog yang terjadi lintas agama, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga terkhusus kepada netizen, dimanapun netizen berada, di channel manapun yang ada, Akidah Channel, kemudian teman-teman yang punya channel yang lain, Bang Bonar ya, Bang Bonar punya channel juga, ya, Romeo Sera, Sion Junior, teman-teman, Misionaris Insaf, Bang Anto dan semua yang ada di sini, Al-Faraji, terus kemudian Nasir Media Channel, thank you ya sahabat-sahabat, syukran Anda sudah ada di tengah-tengah kita, Mas Joko, Pak Himoto dan semua, ya thank you sudah hadir bersama-sama dengan kita, Sunan Desi 9, ya semoga apa yang kita jadikan sebagai konten ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi khususnya generasi muda Islam ya khususnya. Semoga mereka menjadi generasi yang kuat. Mereka menjadi penerus kita yang nantinya memegang teguh ya tongkat estafet ajaran Islam dengan senjata yang mereka sudah bisa temukan di channel-channel kita ini. Esok hari ketika kita sudah tidak ada, channel ini menjadi perisai buat generasi muda. Untuk itulah kemudian kita minta kepada para netizen kemudian untuk men-share, men-subscribe, like semua channel-channel Muslim yang berafiliasi dengan MMCI dan Sum-Sum Islam yang aktif menyebarkan materi-materi kristolog. Kiranya kita semua tetap mendapatkan hidayah dari Allah, tetap diwaraskan oleh Allah, dimudahkan urusan kita oleh Allah, dan kemudian kita dibahagiakan bersama dengan keluarga, baik di dunia maupun di akhirat.
Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.